wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang keempat. Ya. Kalau kemarin Bapak sudah sedikit menyampaikan pelajaran 4 ya, eh, tentang bulan Ramadan yang indah. Ya, namun untuk pagi hari ini Bapak akan menyampaikan secara keseluruhan ya pelajaran yang keempat ini, yaitu bulan Ramadan yang indah. Ya. Sebelumnya ada beberapa tujuan yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, tujuannya menjalankan peserta didik dapat menjalankan puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, kemudian menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, namun sebelumnya mari kita awal dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, bulan Ramadan yang indah. Dalam pelajaran yang keempat ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu pertama puasa di bulan Ramadan, kemudian memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, dan manfaat puasa Ramadan. Ya, anak-anak, puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa itu artinya menahan, ya, yaitu menahan diri untuk tidak makan dan minum, serta dari segala sesuatu yang membatalkan puasa yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Anak-anak, ketika kita berniat puasa, maka lakukanlah sebelum terbit fajar, yaitu bisa kamu lakukan pada malam harinya, ya. Karena memang ini wajib sehingga niatnya harus di awalnya, ya. Nah, puasa di bulan Ramadan ini adalah hukumnya wajib ya bagi setiap muslim baik itu laki-laki maupun perempuan tentunya yang telah memenuhi berbagai persyaratannya ya. Nah, perintah berpuasa di bulan Ramadan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Adzim. Ya. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, mana sih yang menunjukkan perintah untuk mewajibkan puasa? Yaitu pada kata kutiba ya yang artinya diwajibkan ya. Kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang beriman ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan ketakwaan ya, seperti itu. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam menjalankan ibadah puasa, yaitu syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, kemudian hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya, kemudian merusak pahala puasa. Nah, yang pertama coba kita lihat syarat wajib puasa apa saja. Yang pertama harus berakal, sehat, ya. Jadi orang gila atau orang yang belum berakal atau masih kecil berarti belum punya kewajiban untuk berpuasa. Namun jika anak-anak masih kecil harus belajar berlatih untuk menjalankan
puasa. Kemudian balik atau dewasa, ya. Balik atau dewasa ini menjadi syarat wajibnya, ya. Berarti anak kecil itu belum wajib menjalankan ibadah puasa, namun harus tetap belajar untuk berlatih menjalankan ibadah puasa. Kemudian kuat berpuasa, ya, dalam artian, ya, kita dalam kondisi sehat, ya, tidak sakit. Kalau kita sakit, ya, sehingga menjadikan kita nggak kuat berpuasa, maka kita juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa, ya, termasuk orang-orang yang sudah sepuh, ya, yang sudah tua, ya, maka boleh meninggalkan tidak berpuasa, tetapi nanti ada namanya fidyah, fidyah, ya, yaitu apa? Mengganti, ya, hukuman yang diberikan kepada mereka yang tidak berpuasa ketika dia berhalangan, padahal dia punya kewajiban begitu, ya, untuk mengganti. Misalkan enggak kuat hari itu, ya maka dia bisa mengganti di hari lain, ya. Karena apa? Karena memang puasa Ramadan itu wajib. Kemudian syarat-syarat puasa, ya, ada Islam, berakal, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dari perempuan, kemudian di waktu yang diperbolehkan, ya. Islam adalah syarat utamanya, ya. Jika orang tersebut bukan Islam maka tidak sah puasanya. Kemudian berakal, ya, artinya dia tidak gila, ya, dia dalam kondisi sehat akalnya, ya, sehingga dia bisa melaksanakan puasa. Mumayyiz tamyiz, ya, artinya dia itu bisa membedakan, sudah gede, ya, sudah besar, ya, sudah membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, ya. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan, ya. Ini bagi anak perempuan yang apabila kedatangan menstruasi atau haid maka tidak diperbolehkan atau tidak sah puasanya. Kemudian di waktu yang diperbolehkan, ya. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa puasa itu ada yang dilarang waktunya, ya, yaitu adalah 2 hari raya, ya. Seperti hari raya Idul Fitri sama Idul Adha ini diharamkan, ya, tidak dibolehkan, diharamkan untuk menjalankan puasa, tidak boleh. Kemudian 3 hari tasyrik, ya, yaitu hari tanggal 11, 12, 13, ya, bulan haji atau Dzulhijjah itu tidak diperbolehkan kita berpuasa, ya. Kemudian rukun puasa apa saja? Rukun puasa hanya ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, jadi ketika sudah niat berpuasa, ya, maka harus bisa menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, sekarang apa saja sih sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, ya. Kita makan dengan sengaja atau minum dengan sengaja, maka akan membatalkan puasa kita. Yang kedua, muntah dengan sengaja, ya. Kemudian yang ketiga, haid atau nifas, ya, ketika datang bulan, maka otomatis akan membatalkan puasa. Kalau nifas ini adalah darahnya orang ketika melahirkan, ya, seperti itu. Kemudian gila, ya, orang gila ketika kita puasa kok tiba-tiba dia gila, ya, tidak waras lagi, maka batallah puasa dia. Kemudian yang kelima adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Ketika dia sudah keluar dari agama Islam, maka puasanya batal, ya. Kemudian ada juga perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Seperti apa? Berbicara yang jelek atau kotor, ya. Berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkelahi, bertengkar, dan segala sesuatu yang tercela, ini dapat merusak pahala puasa. Nah, selanjutnya memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Apa saja sih? Di saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan sehingga bisa meningkatkan kualitas dan pahala ibadah puasa kita. Yaitu apa? Sholat taraweh dan sholat malam. Sholat taraweh ini dikerjakan setelah melaksanakan sholat isya, ya. Kemudian sholat malam yang lainnya seperti sholat tahajud, ya, sholat hajat, sholat witir dan lain sebagainya, ya. Kemudian perbanyak tadarus Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Tadarus itu membaca dengan disimak, ya, membaca Al-Qur'an, nanti yang lain menyimak, mendengarkan dan menyimak bacaan teman kita yang ketika sedang membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian perbanyak bersedekah, ya, memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan.
Ini termasuk bentuk amal yang baik yang bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan dan tentunya akan mendapat pahala yang banyak ya. Nah, selanjutnya manfaat puasa Ramadan apa saja? Ya, ketika kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, insya Allah kita akan satu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita dan Allah telah memerintahkan kepada kita, maka rasa syukur kita berikan kepada Allah dengan cara apa? Melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ya melatih kejujuran ya. Jadi orang yang sedang berpuasa ya, walaupun tidak ada orang satupun yang melihat dia, maka dia tetap akan mempertahankan ya puasa dia ya sampai selesai ya. Seperti itu. Nah, kemudian menambah kasih sayang. Nah, orang yang berpuasa maka jiwanya akan menjadi welas asih ya, memiliki jiwa rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama ya, suka menolong, suka membantu seperti tadi ya, bersedekah termasuk bentuk kasih sayang orang yang berpuasa kepada orang orang lain. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Ya, ingat ya, ketika orang berpuasa maka akan menyehatkan jiwa maupun badannya ya. Rasulullah sudah menyebutkan juga, ya puasalah engkau maka akan sehat dirimu, kan seperti itu. Nah, kemudian yang kelima melatih kesabaran ya. Orang yang berpuasa maka akan terdidik untuk memiliki rasa sabar yang tinggi ya. Seperti apa? Nah, kita perhatikan orang yang puasa dia tidak akan makan dan akan menunggu ya sampai datangnya waktu berbuka puasa. Nah, disinilah beberapa manfaat puasa di bulan suci Ramadan yang akan kita peroleh ketika kita bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu ya anak-anak ya. Nah, ada tugas buat kalian, tugas 1 dan tugas 2. Silakan kalian kerjakan dalam buku tulis kalian dan nanti kamu bisa kumpulkan kepada guru agama kalian. Oke, anak-anak, itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah anak-anak kita sudah belajar, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.